Senjata energi Putin bakal tewaskan lebih banyak warga negara Eropa dibanding perang Ukraina. Sepertinya Presiden Rusia Vladimir Putin sudah memikirkan strategi perang sebelum menyerang Ukraina. Energi merupakan senjata sesungguhnya Rusia yang bisa bikin negara penentang perang menderita. Strategi perang Putin ternyata membuat negara-negara Eropa sekarat. Perang energi begitu efektif saat kawasan Eropa memasuki musim dingin yang selama ini negara-negara di Eropa bergantung energi dari Rusia. Begitu pasokan energi dibatasi, maka negara-negara di Eropa kesulitan menghadapi musim dingin. Akibatnya, jumlah kematian bakal meningkat dampak dari musim dingin. Menurut sebuah analis baru, akan ada lebih banyak orang yang meninggal dunia di Eropa pada musim dingin karena senjata energi Vladimir Putin daripada mereka yang tewas di medan perang di Ukraina. Melansir The Telegraph, The Economist memodelkan pengaruh melonjaknya harga listrik terhadap kematian selama musim dingin. The Economist juga menyimpulkan bahwa biaya energi saat ini kemungkinan besar akan menyebabkan 147.000 kematian tambahan jika ini adalah musim dingin biasa. Model statistik The Economist mencakup semua negara Uni Eropa bersama Inggris, Norwegia, dan Swiss sebelum perang. Rusia memasok antara 40% hingga 50% gas alam yang diimpor oleh Uni Eropa. Akibatnya harga gas dan listrik perubahannya cukup melonjak. Suhu musim dingin ini diharapkan tidak terlalu ekstrim dibandingkan dengan beberapa dekade terakhir dan juga diperkirakan akan menjadi musim flu biasa. Modelan tersebut menemukan bahwa jika cuaca rata-rata kenaikan harga listrik sebesar 10% dikaitkan dengan kenaikan kematian sebesar 0,6%. Hasil studi juga menunjukkan bahwa Italia yang memiliki populasi yang lebih tua dan harga listrik yang sangat tinggi akan mengalami kematian paling banyak. Yang ditemukan bahwa Estonia dan Finlandia akan mengalami tingkat kematian tambahan yang tinggi pada musim dingin ini. Inggris dan Perancis telah memperkenalkan batasan harga listrik akan mengalami situasi yang jauh lebih baik, dan di Austria ia memperlakukan batasan harga yang sangat murah hati. Disebutkan bahwa karena serangan Rusia terhadap infrastruktur Ukraina akan menderita lebih banyak kematian warga sipil daripada negara manapun dalam modal tersebut. Sebelumnya pada September 22 lalu mengutip dari FVP, Putin membantah bahwa Rusia menggunakan ekspor energinya sebagai senjata. Tudingan tersebut muncul setelah Rusia menghentikan pengiriman gas dan alam melalui pipa utama ke Eropa. Tindakan ini memperkuat kekhawatiran krisis harga energi di Eropa dengan musim dingin semakin mendekat. Eropa yang sangat bergantung pada pasokan Rusia menuduh Moskow menggunakan energi sebagian pemerasan menanggapi sanksi atas serangan Rusia ke Ukraina. Sebagaimana dilansir dari FVP, Putin mengungkapkan kepada Forum Ekonomi Timur di kota pelabuhan Pasifik Vladivostok, mereka mengatakan bahwa Rusia menggunakan energi sebagai senjata. Omong kosong. Senjata apa yang digunakan? Kami memasok sebanyak yang dibutuhkan, sesuai permintaan dan importir. Di Eropa, energi digunakan untuk sektor produksi pangan seperti pengolahan pupuk, mesin panen, mesin pendingin, dan mesin pemanas untuk bahan pangan. Melansir dari CNBC Indonesia, dalam artikel ditulis oleh Desai Fatana, konsumsi energi di Eropa cukup besar di beberapa sektor lain seperti transportasi, rumah tangga, industri jasa pertanian, dan kehutanan. Harga mentega di Eropa Oktober lalu sudah melonjak 80%, keju naik ke 43%, daging sapi naik 27%, dan susu bubuk naik 50%. Berdasarkan data dari Komisi Eropa, pada pakar ekonomi di Eropa memperkirakan tingkat kemiskinan dan kekurangan bahan bakar akan sangat besar. Karena di saat harga gas dan listrik melonjak, maka jutaan masyarakat Eropa akan menghabiskan lebih banyak biaya untuk energi. Ditambah lagi harga pupuk juga ikut naik melonjak 60%. Simon Furchis, koordinator sosialisasi koalisi kemiskinan bahan bakar, mengatakan kemiskinan bahan bakar menyebabkan masalah yang serius, yakni ketika orang tidak bisa menjaga rumahnya untuk tetap hangat. Begitu kurang lebih ungkapnya dikutip dari Al Jazeera Rabu 5 Oktober 2022 yang lalu. Penggunaan gas Eropa pada Oktober tahun ini 25% lebih rendah dibandingkan tahun lalu. Mengutip dari Antara News, menurut perkiraan dari Eurostat, inflasi zona euro diprediksi akan naik ke rekor tertinggi sebanyak 10,7% mulai Oktober tahun ini. Negara mengambil langkah-langkah berbeda untuk membatasi penggunaan energi, mulai dari kebijakan tentang penyimpanan energi, pembelian bersama, atau pembatasan harga. Nicolazzi mengatakan bahwa gas alam di Eropa umumnya digunakan untuk mengkonsumsi keluarga, produksi energi, industri, kemudian langkah-langkah dilakukan pemerintah dalam menghadapi krisis energi di Eropa telah menjadi kantong campuran begitu kurang, lebih ungkapan dari Anthony Furgard, peneliti senior asal Comrade Houston, London. Berbagai tokoh masyarakat di negara-negara barat telah memperingatkan situasi sulit yang mungkin akan dialami masyarakat Eropa di musim dingin ini, ditambah musim dingin berikutnya akan lebih sulit lagi. Namun musim dingin ini juga tidak mudah, begitu prediksi dari Kadri Simon, Komisaris Energi UE.
Melansir dari Warta Ekonomi, Brussels, ibu kota Belgia, sudah tersiok-siok menghadapi krisis energi sebagai imbas dari meroketnya harga gas karena sanksi ekonomi yang diberikan Barat kepada Rusia atas konflik dengan Ukraina. Pemerintah Eropa telah mendorong masyarakat untuk lebih menghemat energi dengan segala cara yang ada. Untuk menghadapi situasi ini, UE setuju untuk menjalankan paket tindakan darurat, di antaranya adalah penghematan daya, wajib perbatasan pendapatan besar oleh lebih dari distribusi untuk keutuhan perusahaan. Kemudian CNN Indonesia secara spesifik menjelaskan ada beberapa langkah untuk mengurangi konsumsi energi. Di antaranya adalah penggunaan pemanas ruangan di gedung-gedung publik maksimal 19 derajat Celcius, meniadakan kebutuhan air panas di toilet, dan membatasi kecepatan kendaraan publik hingga 110 kg per jam. Pemerintah daerah juga diminta menurunkan suhu 2 derajat Celcius di pusat kebugaran umum. Kampanye ini akan meningkatkan kesadaran masyarakat. Saat musim dingin mendekat, negara-negara Eropa telah mengambil langkah-langkah untuk meredakan pukulan dari pasokan gas alam Rusia yang tidak mencukupi ke benua itu. Analis mengatakan krisis energi tahun ini mungkin memiliki dampak yang berlangsung selama bertahun-tahun. Dilansir Xinhua, Senin dilaporkan pasokan gas dari Rusia mulai berkurang awal tahun ini. Negara-negara Eropa menetapkan target untuk mengisi fasilitas penyimpanan gas alam hingga setidaknya 80% dari kapasitas pada 1 November. Data terbaru menunjukkan negara-negara telah melampaui level mencapai 90% pada awal Oktober dan menyambutnya setelah itu. Analis mengatakan pengurangan penggunaan gas alam karena kombinasi upaya konservasi dan upaya cuaca hangat yang tidak biasa dalam minggu-minggu menjelang batas waktu 1 November telah membantu menambah tingkat penyimpanan. Mosino Nikolasi, penasihat senior untuk program keamanan energi dengan Institut Thailand untuk Studi Politik Internasional, mencatat bahwa pengguna gas Eropa 25% lebih rendah pada Oktober dibandingkan pada bulan yang sama tahun lalu. Tetapi sementara tingkat penyimpanan yang tinggi dapat membantu mengiringi atau menghindari pemadaman bergilir dan penjarahan seperti dikhawatirkan beberapa orang. Inflasi di zona euro dengan 19 anggota diperkirakan akan naik rekor tertinggi 10,7% pada Oktober. Nikolasi mengatakan bahwa gas alam Eropa sebagian besar digunakan oleh keluarga, produksi energi, dan industri, dan negara-negara mengambil langkah-langkah berbeda untuk mengekang penggunaannya, baik melalui kebijakan yang terkait dengan penyimpanan energi, pembelian bersama, atau pembatasan harga. Anthony Furgat, wakil direktur dan peneliti senior di program lingkungan dan masyarakat di Chatham House di London, juga mengatakan langkah-langkah pemerintah untuk menghadapi krisis energi di Eropa telah menjadi kantong campuran. Menurut Furgat, harga energi yang jauh lebih tinggi telah menghasilkan peningkatan efisiensi dan dukungan publik untuk mengembangkan energi gas. Rusia telah memaksa pemerintah untuk melakukan invasi di pabrik pencairan gas dan mencari sumber alternatif untuk gas alam. Tampaknya bagi beberapa pembuat kebijakan memastikan keamanan energi lebih penting daripada melindungi lingkungan dan menghadapi perubahan iklim. Nikolasi mengatakan kepada Xinhua bahwa kebijakan energi terbarukan tidak mungkin membaik di tengah krisis energi saat ini. Meskipun mungkin eksekusi akan dilakukan inisiatif Fit for 55, Uni Eropa tahun lalu menyepakati negara-negara anggota UE untuk mengurangi emisi gas rumah kaca bersih sebesar 55% dari tingkat tahun 90 pada tahun 2030. Program Fit for 55 secara realistis tidak bisa lebih ambisius dari itu, tetapi dapat membantu menciptakan lebih banyak insentif bagi pemerintah untuk mengambil langkah-langkah yang lebih kuat untuk memenuhi target tersebut. Furgat mencatat bahwa melihat perubahan dalam budaya energi benua yang akan memakan waktu, pasar Eropa terbiasa menerima pasokan gas dari Rusia, waktu yang lama dan akan membutuhkan waktu untuk mencari rencana baru dan dukungan politik untuk membuahkan hasil melewati tantangan musim dingin ini hanyalah permulaan.